Kalau Medan adalah kota paling kriminal se-Indonesia, berarti Medan adalah kota yang paling banyak penyebab mendorong orang untuk kriminal se-Indonesia. Nyari sekolah anak yang nggak ada ibu-ibu arisan toksiknya. Aku buat di story. Bayangkan sastra itu, seni itu, dulu dari Medan. Kok sekarang terkenal gara-gara rakyat besi? Apa nggak menyedihkan? Menyedihkan. Oke, selamat datang di The Bedroom. Berkali cukup Langsung aja dia. Oke, kita Iya. lagi sama Bang Iki Sembiri. Terima kasih sudah Dari dulu main nama aku Iki juga. Oh, Iki juga? Ya. Iki. Rizky, aku Rizky Bang. Oh, Rizky juga. Rizky juga. Rizky apa? Rizky Zidan. Oh, Rizky. Rizky Zidansyah Alfiero. Mak. Iskandar. Serius? Iskandar. Oh, mak keren ya. Apa? Enggak, dia mengkombinasikan Prancis dengan Sultan Aceh ya? Iskandar maksudnya? Iya, Iskandar muda. Oh, enggak. Kakekku Padang sih. Oh, Padang. Oh, kok Padang? Iya, kakekku Padang dari Bos Jawa. Bos cewek? Sunda. Sunda. Oh, aku 12,5% Jawa. 12,5%, Bang? Iya, sisanya Karo. Oh, Karo. Itu apa tuh suara rakyat? Suara. Oke. Begitulah. Jadi kita udah kedatangan Bang Iki. Apa kabar Bang Iki? Baik, sehat. Alhamdulillah, Tapi sehat. sehat-sehat baru siap bekam ini. Sebenarnya saya bekam. Iya. Serius, Bang? Iya, semalam. Oh, yes. Di mana, Bang? Punggung ya? Punggung. Bekam. Kok udah lama nggak bekam, kan? Iya. Kalian bekam juga? Aku bekam, Bang. Iya. Bekam juga. Bekam friendly. Bekam. Bekam yang darah itu tadi Bang kan? Iya, Iyalah, darah. Juga bekam darah. Aku di Darussalam, tau? Oh. Di perempatan Darussalam tuh sebelah kiri ada tuh. Darussalam. Syariah. Ayah Anda. Iya, Ayanda. Dia ya di sini Darussalam, di sini Ayanda. Di simpang itu? Aku pernah juga situ. Enak seperti impor kan? Iya, di lantai 2 kan? Lantai 2. Iya, laki-laki. Iya, Iya. iya. Lumayan kecil dulu juga. Aku cek lempel juga kemarin. Di dekat. Iya, di Millennium. Enak. Enak ya. Enak, Bang. Tidak mau bekam ya. Oke, nanti bahas bekam. Enggak, jadi bahas bekam. Kok jadi Jadi Bang Iki bekam-bekaman? ini salah satu influencer Medan lah. Yes. Yang dulunya aku tahunya tuh ngeband ya. Yoi. Apa nama bandnya? Winnie. Wina. Wina. Apa lagu Wina yang paling kau tahu? Aku yang paling ku tahu Manis. Kayak mana coba? Ini pura-pura Bang. Iya, Suka nih. tadi kan nyanyiin. Masa pura-pura? Manis. Sudah. Nah, itu aja. Video klipnya di mana? Video klipnya aku nggak lihat. Nonton, Apa aku cuman gue. Hah? Abang Ya, Nusul. Abang Nusul. Bukan itu. Tahu gue ya. Oh, Wina berat. Terima kasih ya. Bang Evan sih gua Tapi tahu. aku pernah sempet ditawarin Bang Ari Ah. jadi drummer Wina kemarin. Tapi Di acara pas apa? Bang Iki di acara. Oh, yang di itu Lotte Mart apa sih? Iya. Oh, iya. Terakhir sempat. semalam tuh ya berarti ya. Enggak, berarti Comeback ya? Enggak, udah Bang Iki udah nggak Iya. udah nggak di Wina Kenapa Bang? Salah Bang Evan ya? dulu. Iya. Ini kontranya kontra yang baru nih. Kemarin tuh aku merantau ke Tangerang 5 tahun. 2 tahun ya? 5. Oh 5? 5 tahun. Di tahun berapa tuh Bang? 2017 awalnya merantau. Jadi ya gitulah, tidak aktif di Wina lagi gitu. Itu karena apa? Kerjaan berarti ya? Kayak ya pekerjaan, tuntutan kehidupan. Ribet berarti Bang ngeband sambil nggak kerja gitu ya? Kalau ngebandnya nggak ngasilin ya. Ya iyalah ribet lah. Penting ya ada. Penting lah Bang. Iya, Oke, karena live group. kalau udah ngasilin itu kan kerja coy. Iya, aku harapannya kan dulu gitu. Oh, full time musician ya. Iyalah, kan serius sekali dulu. Iyalah Bang. Emang Abang sendiri kenapa bisa kita tidak menghasilkan? Kalau Abang, dari sudut pandang Abang lah. Apa nih sebagai musisi Sebagai Medan? musisi Medan. Medan. Ya, Karena marketnya belum cukup. pada waktu itu. Sampai sekarang menurut sampai aku. sekarang ya. Iya, kan seharusnya kalau misalnya kita bicara musisi Medan nih, berarti basicnya kita tuh hidup misalnya di acara-acara Medan Iya, gitu festival, kan. gitu ya. Berarti kan butuh upah yang layak misalnya, Pas. butuh acara yang banyak. Tapi sebelum itu semua butuh orang banyak yang mau nonton musisi Medan. Tuh. Kalau orang yang nggak ada yang mau nonton misalnya gitu kan, ya dari mana mau kita mau hidup coy? Ya, berarti kurangannya kurang lebih itu apa? Kalau Abang pribadi kayak
yang nonton kayak Wina tuh duluan kayak bisa dibilang band festival lah. Iyalah. Lumayan festival. Salah satunya aku berapa kali nonton Wina itu. Ini mau arahnya kemana nih Bang? Apakah masyarakat kita yang kurang Paham akan itu, atau kita yang kurang memperkenalkan musik kita? atau memang kita krea aja? Itu ya gimana? Kalau menurut aku semuanya sih, semuanya. Dari segi masyarakatnya, menurut aku belum mau menghargai musisi lokal, misalnya gitu. Kalau kita mau menyebutnya musisi lokal ya, Iya. aku pernah nanya tuh sama Moon Gazing and Her, No, Bass Boy, Iya. aku dua lagi lupa siapa, Romantic Echo sama Oslo. Oke. Itu top 5 listener mereka tuh nggak orang Medan coy, kecuali Bass Boy. Dan itu pun Bass Boy bilang nih gara-gara aku SMS ya gitu. Iya. Itu satu, tapi dari sisi masyarakatnya itu satu, dari sisi musisinya, ya menurut aku kita juga belum cukup untuk menarik atensi masyarakat, gitu. Karena satu misalnya ya, bahas musiknya dulu nih. Iya. Oke. Musiknya udah merhatiin kondisi masyarakat di sini nggak, misalnya. Oke. Ya kan? Cuma nanti ada alasan ya kan aku mau main musik nih bukan untuk nyenengin orang nih karya seni. Iya. Tapi ya udahlah gitu kan. Terus tapi kan setidaknya ada gitu, maksudnya kayak cuman ya toh Jason Ranti bisa hidup di sana. Iya. Musiknya seaneh itu kan. Iya. Liriknya absurd. Pasti kan ada apa ya, dia peka sama sekitar gitu. Dia Sebenarnya- buat lagu tuh tentang kurang lebih apa yang dirasain. Relevan ya. Iya, paling nggak bisa relate. Kan kita kan tujuannya mau ciptakan pasar nih. Iya. Ya kan kita mau pasar tertarik sama kita gitu kan. Terus yang kedua, pertanggungjawaban ketika proses produksi rekaman atau manggung itu udah bener nggak gitu. Jackson ada yang masih nggak Jackson sekarang ini? Oh Banyak. Ini nih bandnya jarang cek. Kayak gitu. Dan buat fitness, kami sangat excited kalau check Check sound. sound. Bahkan kami nanya sama dia, ada check sound nggak? Terus apa kata? Nggak ada lah bang. Ada check line aja. Jadi apa lagi sama? Makanya. Itu Ya banyak beberapa ada gitu. Banyak. Dan itu sih apa muter aja kayak lingkaran setan menurut aku. Iya. Kita juga mau meluangkan waktu lebih banyak ke situ, toh nggak ngasilin misalnya gitu kan. Iya. Aku ngapain capek-capek? Orang ini cuma hobi misalnya gitu. Atau mungkin katanya gini, main lah geng di acara ini, cuman adanya segini lah. Segini. Iya. Gitu. Itu Gimana? iya. Dia suka kali. Enggak, memang. biasanya buat Iki kan kalau di konten tuh dia Iya. tajam, tapi di sini agak shock dia. Ya, sebenarnya kalau acara apa ya, acara komunitas itu malah dianjurkan. Oke, kalau festival sendiri Bang. Kalau festival, ya balik lagi. Ini dari dua sisi ya. Iya, iya. Dari sisi penyelenggara acara misalnya, ya usahakanlah kita memperkerjakan orang tuh dengan layak gitu kan. Iya. Paling enggak ongkos transport, latihan, makan, dia tuh emang udah cukup. Kalau bisa lebih kan. Iya. Dia butuh outfit apa segala macam. Nah, di sisi musisinya juga jangan ini apa namanya? Merasa rockstar. Merasa rockstar gitu loh. Kan musisi Medan nih lucu tengok ya. ini Tapi yang kalau menarik. musisi Medan ya, Hmm. musisi Medan ini udah capek-capek rekaman, latihan, Iya. ya kan bikin apa namanya artwork, Artwork ya. ngeluarin lagu, Ngeluarin lagu. promosinya cuma satu story. Itu kan geblek menurut aku. Iya 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 iya. Itu geblek kan. Iya, benar. Seharusnya kok kayak kok peras habis nih satu lagu ini. Ini bisa Iya. jadi apa nih? Oh, ini bisa jadi konten ini. Buat konten planningnya nih bisa jadi A B C D E. Ini TikTok friendly, ini Instagram gitu kan. Iya iya. Ini nggak cuma satu Insta story. Tapi gini nih Bang, kalau bahas soal itu, banyak kayak band Medan mungkin yang baru-baru ya, kayak mungkin lah ada band baru kayak mungkin dulu pertama kali aku ngeband gitu, aku nggak tahu apa-apa nih, mau nanya ke siapa, terus nanya ke abang-abangan mungkin yang kayak udah aman itu, nah itu gimana tuh? Karena kan kita butuh yang kayak namanya learning ya. Betul. Iya. Nah, kalau menurut abang sendiri lah, kita tuh kurang lebih movement itu sekarang ya yang mungkin aku rasain. Ada juga beberapa band Medan yang aku lihat nih, kayak wah ini dia baru pertama mulai, dia udah tahu nih startupnya langsung tuh. Dia gini-gini, udah ada konten segala macam. Ada juga band Medan yang udah lama ataupun yang masih baru kayak ya udah gini aja, kalian mau denger enggak sekali. Terus pertanyaannya apa? Enggak bisa pandangan abang itu karena learning by doing lah gitu. Berarti kan kita juga harus belajar nih untuk memperkirakan keadaan. Iya, ya itu sebenarnya makanya sebenarnya kan
pergerakan musik indie ini nggak sebentar coy. Iya, Kayak bener. misalnya kita bicara Indonesia atau Jakarta misalnya, itu kan dibangun udah dari 90-an ya, Pure Saturday kan. Iya, oke, itu satu benar. Mereka butuh puluhan tahun untuk menciptakan ekosistem yang baik sehingga band-band Hindia bisa muncul, ya kan? Dan nggak cuman bahas ini aja, misalnya bukan bahas kayak check sound apa segala macam, tapi betul. pembelajaran berkelanjutan itu kayak misalnya recording, Iya. ya kan? Mereka sampai bisa sekolah keluar, terus ternyata industri Jakarta worth it nih kalau untuk aku sekolah keluar, misalnya gitu ada pembelajaran di situ. Terus medianya udah tercipta, ya kan? Untuk amplifikator dia gitu kan? Berarti kurang lebih ini band Medan ini kurang lebih kurang sharing ya, masalah kayak gitu. Iya, harus lebih Iya. sharing lah. Oh, oke. Nah bang, Aku kurang takut. Bahaya aman itu aman. Rumahnya pancingannya gila ya. Makanya si Tia kayak gitu orang ini ya. Enggak ya kan dia emang udah marah aja dari awal. Iya udah kan marah. memang. Kamu kenapa marah? Ya karena dia dirugikan kan. Dia Udah, dirugikan. bahasa-bahasa itu udah Ya. selesai. Oke. Harus berapa aja sambil marah dia. Nah tapi bang terkait kita, abang tadi sebut kurang sharing kitanya. Bisa jadi kan, ini kalau kacamata aku ya bang, mungkin si adik-adikan, namanya kita kan ngeband ada baban ada. Mungkin kayak kalau di perspektif Kayak aku, gini mungkin men, ada yang mungkin udah lama. iya, baru mulai. iya itu maksud aku. Jadi kayak mungkin segan, ada rasa mungkin gengsi bagi si yang lebih berpengalaman. Nah mungkin itu nggak bang yang jadi PR kita. Iya. Ini lebih dalam lagi tapi Iya sebenarnya lebih ke nggak PR di skena musik aja, di Medan ini general kan juga kayak gitu kan. oh iya. Contohnya nih misalnya pernah nggak dengar cerita di kerjaan kalian nih satu tim misalnya gitu, tapi dia nggak mau kasih tahu ilmunya gimana sama kau, Oh. iya kan? Karena dia takut Pas. kau lebih maju gitu. Oh. Web. Iya. Pernah nggak? Pernah. Ya aku rasa pernah. Aku kan ya kerja di mana-mana lah kan. Iya. Ya dengar juga kayak gitu. Nah itu bang, Asli ya? gimana menurut abang soal pandangan itu? Soalnya juga ada tuh pandangan itu, kayak abang-abangan, ini nggak bahas Medan aja nih ya, mungkin menyeluruh lah bisa dibilang kayak abang-abangan nggak mau adik-adik lebih maju, karena seperti abang bilang tadi, karena takut dia lebih maju. Ya itulah mental kepiting kan. Iya. Ya nggak semua abang-abangan, cuma Iya benar. ada gitu. Iya, oknum lah ya kita Oknum. katakannya. Atau mengkerdilkan usaha tuh sering kan di Medan. Oh. Mengkerdilkan, gitu aja udah bangga kali dia gitu. Iya. Maksudnya kan nggak boleh gitu kan. Iyalah. Kalian ada Rezeki nggak yang orang ya. podcast kalian nih bilang, apa bang orang ini buat podcast cuma ada yang nonton aja, ada nggak? Oh banyak. 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 Si Kribo itu lagi. Seribu itu Iya, lagi. si Kribo itu lagi. Iya, ada yang manggil. Iya, buat Siapa sih yang bilang gitu? Nggak tahu sih aku kemarin. Ada yang Aku begitu. kenal nggak? Aduh. Ya itulah, orang Medan itu kan suka gitu mengkerdilkan usaha orang gitu. Nggak usah, Iya, nggak usah iya. ini ya, maksudnya kayak di lingkungan terdekatku aja gitu kan. Ada, kita mau maju misalnya gitu kan, aku mau kuliah di sini tempat yang bagus. Iya. Kasih kau kira otak kau sampai? Iya. Macam pinter kali kau. Itu kan emang kultur Medan tuh. Existingnya sih begini. Tapi kenapa tuh ya? Dasarnya dari mana ya? Memang budaya kita dari dulu dari penjajahan gitu apa gimana ya? Nah, untuk itu kan aku kan di Medan Cultural Change kan udah banyak sharing-sharing sama teman-teman, Ada sikap. ada beberapa inilah tesis atau enggak pandangan kami kenapa itu, cuman kayaknya belum siap aja. Lagi di Iya. analisa nih bang ya. Jadi mungkin kita tuh sebenarnya harus buat gebrakan dulu kan, Bang. Iya. Baru bisa semua ikut gitu kan. Betul. Biar semua follow gitu. Nah, tapi kan menarik karena kita harus tahu dulu inti permasalahan di mana nih gitu. Tapi yang kalau menurut kita- aku pribadi nih, kayak misalnya contoh lah kita ngeband gitu, atau kita melakukan sebuah hal usaha, misalnya masih dianggap kayak kok macam jadi aja segala macam. Ya kita nggak akan tahu kita bisa jadi apa nggak kalau kita nggak ngerti itu. Betul. Jadi kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah. Nah, tapi misalnya contohnya kau ngeband nih, kau rendah kan, kau gini macam jadi aja segala macam. Rupanya kau udah nyampe terkenal. Pas udah terkenal baru kau bisa dengar. Nah, Iya. aku pribadi itu gitu, yang udah ada sikap. Begitu udah jadi, kau baru bisa sikap. Iya, Iya. seakan-akan kita yang berkembang ini nggak boleh bicara gitu. Iya, iya. Itu Aneh kayak mana kali tuh? kan? Jangan lagi itu juga gitu. Iya. Berarti kita hanya ada bawah dan atas gini. Kita nggak ada di sini-sini gitu. Nah, makanya kalau misalnya menurut aku tuh kayak
menurut aku tapi nih ya, orang berproses itu pasti kayak susah kali untuk menganggap orang berproses itu adil gitu. Kayak contoh abang, pertama kali abang Keren kali buka itu. konten. Susah menganggap orang yang Gimana tadi, Men? berproses itu adil. Gimana? Asik. Coba ulang, Men. Terus itu dia. Susah menganggap orang yang berproses itu adil. Karena kalau judgement dia gitu Iya, ya. karena kalau kita nggak jadi, pasti nanti kalau datang, kan aku bilang. Oh. Tapi kalau misalnya kita jadi, rahasianya apa, Bray? Nah, gitu dia. Dua itu aja gendang Itu ya. aja gendangnya. Kalau menurut aku tapi ya, gitu. Iya, iya. Karena aku lagi ngerasa gitu loh, weh. Maksudnya Apa aku gara-gara kayak, konten-konten ini? iya, baru juga kan gimana ya, hidup di Medan ini overall lah, Medan ya, di general. Hidup di Medan nih deg-degan aja bawaannya ya gitu. Ya deg-degan lah cuy. Di jalan, ih, mak, gak boleh ditengok bah, mata kau gitu. Oh iya iya. Iya kan bang, maksudnya karena aku cuma kadang kosong kita ngelihat gitu. Iya. Kenapa Di itu? jalan. Nanti nggak duit, mata. Bukan bro, nggak ada duit. Tapi ya sih, tapi Aku udah ketemu nih yang bisa ku share. Karena yang lain agak super sensitif ya. Iya, iya, iya. Kenapa Medan begini nih ya? Kalian tahu nggak Medan itu kota paling kriminal di Indonesia? oh iya. Ya kan pernah buat konten-kontennya itu. Salah Iya, satu iya. atau number one? Yang Number nomor one. satu 3 tahun berturut coy. Medan Oh my ini God. kota Oh paling my kriminal God. di Indonesia. Dan kenapa Medan kayak gini? Nah aku punya teori bahwasannya jumlah kriminal di Indonesia tuh yang kayak gitu tuh hanya tip of the iceberg. Kayak bongkar batu es itu cuma ujung aja yang kelihatan gitu. Kan misalnya gini, kalau Medan adalah kota paling kriminal se-Indonesia, berarti Medan adalah kota yang paling banyak penyebab mendorong orang untuk kriminal se-Indonesia. Iya, iya, iya. Kaos. Nah, maksud aku itulah yang membuat kita tuh seperti ini gitu. Misalnya kayak orang kriminal kan nggak serta merta aku langsung kriminal gitu kan. Iya. Ada yang ngajarin, Betul. ya kan? Ada keadaan yang tidak mengenakan mungkin. Aku nggak punya usia lebih baik. Iya. Atau emang orang tua aku udah ngajarin aku kok kriminal aja ki gitu kan. Iya. Tapi Nah, itu kecil. Berarti itu di seluruh Indonesia nih Medan tuh yang paling banyak begitu. Karena Medan paling banyak kriminalnya. Ya kan logik kan Iya, sebab iya. akibat kan? Iya. Berarti kita menginspirasi daerah lain. Secara tidak langsung, Bang. Ya janganlah kita. Paling jelek. Jangan Nah, sampai maksudnya, lah. maksudnya aku pengen banyak orang sadar akan itu gitu. Yes. Medan ini memang nggak baik-baik aja karena banyak yang ini beli kan. Kau bilang banyak. Tadi dan kau mau nanya kan, aku ngonten banyak nggak yang nggak suka misalnya. kan? Iya. Banyak Ada. kali coy. Banyak kali kayak sekarang. Aku termasuk salah satu. Ih kenapa? Banyak orang yang bilang aku tuh kerjaannya ngejelek-jelekin Medan aja kan di konten. Padahal enggak gitu. Aku secinta itu sama kota ini karena aku pengen anakku tumbuh besar di sini kan. Iya, aku dengar abang Iya itu. kan? Oh itu. Maksudnya gini, kritik itu bukan berarti kita nggak cinta coy. Bisa Betul. jadi karena kita cinta kali, kita pengen kota ini lebih baik lagi. Iya, kan? iya, iya. Terus kalau nggak ada yang kor-kor, gini-gini terus lah. Iya, Dan orang yang diam itu juga memperburuk suasana coy. Benar. sebenarnya. Iyalah. Nganggap semua oke-oke aja. Tapi aku pernah waktu itu buat kayak ada salah satu segmen abang yang kayak aku kurang setuju, tapi aku setuju. Wah, gimana tuh? Gimana tuh? Kok kurang Jadi setuju, waktu habis itu setuju? abang pernah kalau nggak salah, abang tuh pernah mengatakan kalau mau berkarya jangan di Medan segala macam. Itu awalnya tuh aku kayak ngobrol sama teman-teman. Kenapa gini ya segala macam. Serius tidak obrolan. Bener nih. Aku orangnya suka jarang ngomong belakang, di samping ngomong. Asik, asik. Nggak di depan juga ya, di samping aja. Jadi tapi kayak tadi misalnya, jadi kita kayak mana? Itu kan bisa membunuh kayak semua orang yang berkarya di Medan. Ngapain aku berkarya, pasti aku mati. Satu sisi, aku berpikir ini tuh kayak bisa kayak buat mental kita tuh naik. Nah, kalau aku pribadi ya, kadang kan ada orang yang menangkapnya kayak udah kayak gini Oh nggak iya, jadi. Nah, gitu. Tapi ada juga orang yang menangkapnya semakin dibuat kayak gini, kita harus bisa membuktikan. Ya. Nah, Itulah perspektif pribadi. ya. Betul. Nah, ini juga aku kaitkan dengan salah satu lagu Hindia. Yang mana tuh? Ada waktu itu lagu Hindia judulnya Berdansa, karirnya tak ada habisnya. Ya. Oke. Itu tuh aku belum dengar pada saat itu kalau gitu. Tapi aku punya teman lama lah SD segala macam. Terus ketemu lagi segala macam. Kami ketemu tuh reuni lah sekitar 2 tahun lalu nih bang. Terus kerja mana sekarang? Nggak ada. Tapi kata Hindia, Hari ini tidak ada artinya. ya karena tidak ada artinya. Jadi lakukan apa yang kamu mau. Terus kayak ini orang goblok apa kayak mana gitu. Dia ngambil kata-kata itu mentah-mentah. Iya, iya. Nah, kalau menurut abang sendiri lah nih kan sebagai influencer yang mengatakan bosannya kritik dan saran, abang ada rasa ketakutan nggak
untuk kayak ada orang yang kontra sama yang pro apa? Yes. Takut lah, Wak. Takut lah. Namanya di Medan kan, Iya, maksudnya. iya. Tapi lebih sakit hati lagi kalau yang apa itu orang yang aku kenal. Gitu. Karena maksudnya masa aku nggak nangkep pesannya apa Iya, gitu iya, kan. benar. Sebenarnya itu kan yang konten kalau apa keluar dari Medan misalnya. Iya, kan. iya, iya. Itu kan sarkas tuh. Sarkas. Kondisi kita tuh begini kan. Mau sampai kapan kita mau biarin kondisi ini sampai talenta-talenta terbaik kita kayak Rafli Mazidan keluar. Karena nggak bisa berkembang di sini. Benar, benar. Kan ujung-ujungnya gitu. Iya. Ya, itu makanya tadi aku udah mengatakan bahwasannya ada hal yang abang omongin aku setuju dan akhirnya aku setuju. Oh. Bahwasannya Iya. itu yang abang omongin itu membangun. Iya. Kurang lebih, tapi yang mengerti dalam bentuk sarkas. Iya. Tapi kan kalau misalnya ada yang kayak diambilnya pet-pet kayak, oh bener juga tuh kayak udah nggak usah bener. Iya. Tapi ada juga yang beneran jadi pindah keluar coy. Oh iya. Iya, karena ngerasa kayak ini, dia kan di industri apa ya? Dia di industri kreatif juga. Dia ngerasa kayak di sini tuh nggak bisa apa ya? Untuk bantu loncatan nih, misalnya aku dapat segini, aku mau dapat segini tuh nggak ketemu di Medan. Terpaksa harus keluar, akhirnya keluar. Tapi menurut abang sendiri lah, apakah memungkinkan Medan itu bisa menjadi tambang para pekerja kreatif? Memungkinkan kali lah Memungkinkan sebenarnya. sebenarnya. Karena kita ini kan salah satu kota terbesar ya. Iya, orang-orangnya banyak, bisnisnya banyak. Yang mau dikerjain kan banyak seharusnya. Iya. Tukang parkir juga banyak sih. Tukang parkir juga banyak. Berapa dan tadi fair parkir? Aku tadi pagi keluar udah habis 20.000. Hari ini. Hari Untuk ini parkir aja. Parkir aja. Ke Indomaret 3.000. Ke toko ini 3.000. Udah kau tanya bednya? Hah? Ada bednya? Ada. Ada bednya. Ada bednya ya. Pakai lanyard lagi BUMN. Wah, bukan dong. Parkir di mobil. Enggak lah. Tapi Luigi pernah ngebahas itu tapi men. Iya. By the way. Salah parkir ya. Gitu. Bahkan orang-orang ngadunya ke Bang Iki Ya. kemarin itu. Bang, parkir nih banyak di tag ya, Bang. Iya. Ini ada Terus nggak ada pas bednya di tag nih. Itu abang gimana perasaannya? Udah merasa kayaknya aku dicas jadi wali kota nih. Enggak lah. 2029 kali ya. Sebenarnya senang aja lah ada yang aware kan. Soalnya, Iya, iya. soalnya nah ini balik lagi kayak tadi kita bahas pergerakan musisi kan sebelum podcast ini. Asik. Untuk apa namanya? Untuk ngangkat sebuah isu. Sebenarnya ini kan yang konten yang kubuat itu kan cuma pemantik aja. Iya. Ya. Tapi ketika itu orang udah bicarain itu, orang udah interest itu bisa merubah sesuatu, cuy. Benar, benar. Jadi sebenarnya seneng, takutnya juga ada, Iya. kan pasti banyak yang nggak suka. Pasti ada yang pro dan yang kontra. Iya, dan akhirnya itu kan jadi diskursus di sosmed kan, bahwasannya parkir kita tuh emang kondisinya lagi nggak ngotak sih gitu Iya, ya. betul. Banyak yang juru parkir liar, 10.000, dan 20.000. termahal ya, Bang, di Sumatera ya. Termahal di Sumatera. Sekarang kalau udah 4.000 kayaknya imbang sama kota mana gitu. Kalau 5.000 tuh termahal satu Termahal Sumatera. Sumatera ya. Gitu. Terus bang kalau boleh tahu nih bang, apa yang membuat abang tiba-tiba berpikir untuk aku harus berani speak up nih? Karena kan awalnya itu abang pertama kali nonton itu 2004 tuh. Kalau yang aku tahu ya, Apanya? mencoba berkonten itu tahun 2025. 2024 akhir udah nyoba? Belum. Belum, berarti Permai ini salah. Kayak gitu. Salah, next. 2025 awal. Gestar itu. Apa yang membuat abang berpikir kayak cobalah aku untuk belajar speak up untuk Medan ini? Sebenarnya karena ini coy, nyari sekolah anak yang nggak ada ibu-ibu arisan toksiknya. Aku buat di story, terus bilang lah, masuk lah. Aku nggak mau nyebutin nama apa-apa ya, yang gak enak-enaknya. Iya, Medan tuh kayak gini kali ya. Apa butuh hashtag Medan Cultural Change? Iya. Soalnya sebelumnya kan hashtagnya normalisasi hidup Emad kan. Iya. Ya udah, habis itu aku hashtag Medan Cultural Change gitu doang. Nah, kenapa bahas parkir? Habis itu kan banyak atensi apa segala macem. Terus saya dicoba, bang apa sih masalah Medan ini? Cobalah digini-giniin gitu kan. Iya. Adalah aku buat presentasi untuk acara kan. Nah permasalahannya itu kan Medan nih masalahnya kultural dan struktural. Iya. Ya kan, struktural itu apa? Struktural itu yang bisa diselesaikan oleh pemerintah, misalnya Oke. fasilitas. Iya. Untuk membuat orang mau lari, tentu butuh trek lari kan. Betul. Nah, yang bisa Menyediakan. mengadakan itu pemerintah. Betul. Jadi kayaknya harus didorong nih pemerintah agar aware sama sesuatu yang dibiarin aja tapi berdampak buruk. Iya. Oke. Nah, Sebenarnya adalah Tuh. speak up lah ya. iya, terus aku ke Kesawan. Mm-mm. Ke Kesawan, istriku ribut sama tukang parkir kayaknya.
Iya bang. Iya, itu trigger awalnya. Oh ini nih masalahnya parkir nih. Coba angkat. Iya. Kan sebenarnya bahaya loh tuh Iya, untuk tumbuh kembang Parah, adik-adik. Bang. Iyalah. Jadi awal abang itu kayak ini di waktunya yang dikontenin gitu. Apa yang aku bilang gitu, kenapa? Maksudnya gimana? Awalnya abang kayak pengen kayak ini kayaknya udah waktunya nih aku buat konten sesuatu itu kapan? oh, nih Dan awal kali kenapa? ngonten nih berarti Awal ya bang. pertama konten. Oh, sebenarnya karena ini kan aku ada jualan juga kan. Iya. Rupanya bikin konten untuk brand itu susah ya. Oke. Iya kan, susah iya. naiknya kan. Betul. Terus aku belajar-belajar dari YouTube katanya kalau untuk pribadi lebih enak karena lebih personal, Iya. ikatan emosinya lebih dapet. Iya betul. Makanya Itu awalnya- jualan apa tuh nggak tahu? adalah jualan barang sehari-hari lah. Vlog gitu ya? Hah? Vlog. Bukan. Lo anak baju-baju bekas. Ah. Ini besok anak jual nih pre-log. bekas. Oh, Tapi menarik sih bang, kayak sebenarnya men, Bang Iki ini kan dari musisi nih. Yes. Nah, Bang Iki ini main di Wina. Tadi. Betul. Yang kita tahu dulu membawakan lagu cinta-cinta. Cinta-cintaan remaja. Remaja. Sekarang Remaja. sudah membahas tentang kayak industri. Iya. Jadi kayak, oh ini medannya begini. Betul, segala betul, macam. betul. Dan niatan abang selain ya abang punya anak, pengen anak abang hidup tumbuh berkembang di kota Medan yang lebih baik lagi gitu. Selain itu ada lagi nggak bang? Iya. Motivasi abang kira-kira untuk konten? Sebenarnya itu dan sebenarnya aku ya itu secinta itu sama kota ini. Risih aku kalau kayak gini gitu. Kalian tau nggak nih Medan itu aku mau buat untuk konten kan gue udah Waduh kita curi konten bang Iki. iya nanti aku ini ya clipper ya. Medan itu sebelum kemerdekaan Tan Malaka bilang Medan ini kota paling teratur se-Indonesia loh. Nggak pernah aku melihat kota itu serapi ini, dia bilang kayak gitu. Ketika apa namanya tidak ada tuh rumah-rumah tuh diatur. Ini rumah tipe gini di sini. Oke. Pasar-pasar itu teratur. Iya, iya. Yang jual daging semua. Tapi kenapa bisa jadi kayak gini? Dan Medan dulu itu sebelum kemerdekaan juga itu pusat literasi Indonesia loh. Koran-koran besar, penerbit-penerbit buku besar. Iya. Bayangkan sastra itu, seni itu dulu dari Medan. Kok sekarang terkenal gara-gara rakyat besi? Apa nggak menyedihkan? Menyedihkan kali lah. Dan kita ini selain Jakarta ya, karena Jakarta ibu kota, kita ini loh yang heterogen, satu-satunya di Betul. Indonesia. Banyak Iya kali kan? suku kita bang. Hah? Banyak kali suku di sini. Banyak. Banyak kali agama. Semua ada di sini. Makanya ketika isu babi itu aku agak kesel. Muncul semua rasis-rasisnya tuh komen Iya. di sosmed. Aku kesel, maksudnya keberagaman kita ini kekuatan gitu, bukan bisa jadi apa kau karo gitu, enggak. Iya. Maksudnya nggak digituin gitu. Keberagaman kita ini kan kekayaan budaya nih. Betul. Nah terkait itu bang, masa kecil abang gimana bang? Apakah kayak aku nih kemarin kan waktu kecil? Kau pernah dirasisin nggak? Sering lah bang. Kayak mana Apalagi rasisnya? ini abang mau yang mana? Fisik lah kita bilang. Fisik. Rambut. Aku kemana nih? Misalnya kemana aja sih? Pajak Mall mau kemana? Di Medan? Di Medan. Ah. Wih, ada kecoa tuh gitu-gitu. Kok dibilang kecoa? Enggak, rambutnya ada kecoa tuh. Oh. Ada sebenarnya. Biawak. Sibuk kali, sibuk. Iya gitu-gituin gitu. Terus kayak kalau di lift tuh misalnya, ini maaf ya kan ada di lift kita kan di mall-mall kan banyak orang Chinese gitu kan. Terus kayak langsung ngindar. Padahal aku kayak ada mandi lah gitu. Mungkin takut kena rambutmu. Tapi itu juga sebenarnya hal yang cukup membingungkan, Mbak. Membingungkan. Membingungkan. Karena kayak mungkin aku balik kayak ini kan 2026 nih, kayak 3 tahun ke belakang lah. Kayak mulai sekarang ada kayak gaya skena, Yes. gaya membumi, Yes, gitu-gitu. iya. Terus kayak misalnya contohnya ada yang aneh gitu kayak Nyentrik gitu sendiri nyentrik, gitu. pasti kayak gitu. Iya. Ya, itu apa sih namanya? Nggak Itu bisa rasis terima ya? perbedaan. Enggak, itu kan Enggak. cuman dia nggak suka aja orang keren gitu. Enggak, maksudnya kalau ada, misalnya aku sendiri gitu kan, dengan cut bray gitu, jalan, ketawain gitu. Itu apa sih namanya? Ya bisa jadi gara Lucu gaya, aja, bisa jadi yang lain. Iya kan? Kalau menurut abang lah, pandangan abang soal kayak gitu. Kayak misalnya contohnya kayak kita di Bandung atau di Jakarta segala macam.
Enggak. Yang lain aja di sebelah Kayak itu. di Bandung nih, misalnya contohnya kan, kebetulan aku Sunda. Sunda. Pantes ganteng. Gaya-gaya Asik. kayak wow, Kaset. beda-beda Kaset. tuh. Kayak ada yang gini, ada yang gitu segala macam kayak apa ya? Kayak kerennya itu emang ada yang keren begini, keren begini, keren begitu gitu segala macam. Kayak nggak udah mulai kayak nggak peduli lah kayak oh dia kayak gini emang gini gitu. Dan Medan itu kayak misalnya tadi yang bilang sama si Afro kayak dia datang nih ke satu tempat dia beda sendiri terus kayak ih apa dan tapi dia selama ngomong. setahun ke depan dia ngikutin itu. Jadi tren. Nah itu juga tadi yang aku maksud. Kalau di menurut efek rumah kaca pasar diciptakan Wih. melalui haters dulu mungkin. Berarti caranya gitu ya. Kurang lebih enggak juga sih, cuman kayak dulu aku pertama kali kayak aku dulu pakai boot bang kan. Nah itu aku pakai boot tuh tahun 2020 lah mungkin. Itu di kayak mau mana kok gitu terus segala macam. Ternyata setelah 3 tahun temanku yang ngomong itu udah pakai itu, pakai ranting. Nah itulah, aku pernah baca buku juga Tipping Point. Untuk membuat sesuatu itu menyebar kayak tren, itu butuh 3. Dia nulis buku ini di bawah tahun 2010, jauh sebelum sosmed. Iya. Ada early adapter, itu orang-orang kayak Zidane, Rafli, mau nyoba hal-hal baru gitu Iya. kan. Baru ada namanya spreader atau influencer lah, orang yang menyebarkan gitu. Baru rakyat kebanyakan. Nah Oke. Medan ini kayaknya nggak ramah nih sama early adapter ini. Orang Iya, yang iya. nyoba-nyoba sesuatu yang baru gitu kan. Iya. Apa kali Jatuhnya dilawan ya. Iya. Nggak di apa nih? Nggak tertarik ya orangnya. Iya. Ya aku aja misalnya kayak masukin baju gini kan simple sebenarnya kan. Iya. Ih rapi kali loh. Iya. Rapi kali terus masalah apa? Kok Kok nggak kita rapi? sebenarnya harus tahan omongan itu kurang dia bang. Enggak, omongan itu yang nggak boleh ada sebenarnya. Kok kita yang harus Iya. tahan? Iya. Heeh. Betul, Sekali marah, jangan maklum doang. Asik. Sampai tadi Bang Iki lagi makan dibilang CEO nih. Masih, wah amin. Amin, bilang gitu. Memang benar. Manajer dikatanya Bang. Itu. Tapi aku pernah dirasisin juga loh dulu. Serius, Bang? Iya, di sekolah. Oh, gimana Bang? Tapi Boleh sekolah cerita? di mana bang? SMA. Di satu sekolah di Medan ya. Oke. Ya aku Gimana? dirasisin karena aku tuh kan bermarga. Dan aku muslim. Orang Karong muslim kan jarang coy. Oke. Dan aku sekolah di sekolah Islam. Ya habis lah aku dibilang, sepiring. Oh gitu Bang? Gitu, iya. Sepiring. Sembiring. Oh. Oke. Digitu-gituin. Abang SMA di? Adalah salah Ada satu satu. SMA di Kota Medan. Tapi itu aku SD Sekali lagi yang dapat sering piring, Dan. dirasisin tuh SD. Oh, dirasisin pas SD. Iya, tapi kan kalau kita mikirin nggak mungkin anak-anak tiba-tiba rasis kan. Iya. Orang Iyalah. tuanya tuh yang ngajarin. Iyalah dia ngelihat kan. Iya. Dia mencontoh. Sekarang sih bang, Dirasisin. dirasisin. Abang suku apa? Kalau marga waktu SMA, Ah. kalau sampai sekarang cacat. Waduh. Dan hoax ya. Cak balik dulu. Itu nggak layak sih. Tapi nggak bercanda. Layak. Enggak, gitu. Nah, apa yang abang rasain waktu kecil tuh Bang? Ya aku jadi Maksudnya bertanya kan, bingung apa yang nih salah aku sama sih. diriku. Emang nggak boleh aku muslim tapi orang karo gitu loh. Emangnya kalian yang muslim OG itu aja yang boleh? Maksudnya abang pada saat itu walaupun masih usia dini tuh ngelawan kah atau emang ya udahlah? Ya kayak Keren. sedih aja lah. Aku kan dulu anak culun. Ya sedih-sedih gini aja lah. Ah masa Bang? Iya culun kan aku dulu. Sama kayak Sinu kan juga tuh kan aku. Kan culun kan. Mas, lu kebanyakan rokok apa cuma? Rokoknya kenceng. Apa yang dulu? Dulu culun ya, kami gua dulu culun. Oh iya. Tapi abang sama Mas Nu ini kenal apa sekarang? SMP kelas 2 duduk sebangku. Oh sebangku. Satu rating berarti ya. Sebangku. Gitu, sampai kuliah sampai sekarang. Oh. Abang menikah, dia menikah juga. Iya dia setelahnya. Oh. Berarti istri juga sumber rezeki nih, harus dibahas juga. Iya nih, kayak aku harus nikah nih. Tapi aku takut nikah. Kenapa tuh? Bridging lagi tuh ya. Keren banget. Tapi aku takut nikah. Keren. Ketahuan lagi. Tapi aku takut nikah. Kenapa? Maksudnya kayak, Bang, apalagi aku kan kerja di industri kreatif. Di sini nggak ada. Kita udah bahas tadi. Maksudnya nggak ada jenjang yang mau naik segininya tuh. Sementara nikah kan perlu ini Bang. Minta naik gaji sama Bang Lutfi, tolong naik gaji dia. Itu udah aku bilang. Udah, maksudnya Bang, nggak aku bilang Bang. Tapi kan lihat kayaknya di mana-mana cewek aku jumpa gitu ya.
mintanya segini. Ada juga budaya kita kan bang. Iya, Ada sinamot tuh kalau Iya, di iya. Batak kan. Sinamot ya. Iya, kalau di Aceh tuh mahar apa sih mayam ya. Berapa mayam nih? Aku kan orang Aceh bang. Aku orang Aceh beli. Orang Aceh bang. Ah nggak bener nih orang Aceh nih. Rasis. Contohnya. Itu contoh kita. Tapi kan kok di Medan itu nanti ya. Ada yang lucunya kayak panggilan gitu bang. Iya. Ceh mana Ceh? Iya, aku sempat ngalamin tuh Nah, waktu gitu. SD. Iya, Aceh, iya. di dulu juga Manado, tuh bang. Ceh. Iyalah. Tapi itu kalau di Amerika, kok bisa penjara lo? Bilang orang negro, kok bisa penjara? Iya. Nggak boleh, coy. Barat negro juga itu bang. Iya, Iya, kan Bang. suku. Misalnya kayak si Trump nih ngomong-ngomong Arab-Arab tuh kan rasis tuh. Banyak nggak suka gara-gara dia ngomong gitu kan. Tapi nggak nyadar ya? Islamofobia, Iya. Kalau di Medan dijadikan lucu. bercandaan. Bercandaan. Gitu. Maksudnya Ceh mana Ceh? Jatuhnya Tahap- merakyat. tahap bobroknya tuh udah sampai kayak ini nih jadi bahan lucuan aja maksudnya. Sampai bagi aku dijadiin ya. jalan. Iya. Dijadiin jalan, tiba bro. Bukan, itu Bukan. memang. Yang Itu dulu. apa Aceh kan? Kok suka kepiting apa udah? Gua jadi bahas Iya, itu. iya kali ya. Berarti bang, ini kan banyak juga masyarakat yang nganggap misalnya dipanggil Ceh biasa aja. Iya, Tapi itu iya. salah ya bang ya? Menurut aku salah lah. Masa kok ngotak-ngotain orang? Misalnya gini aja nih, kok dibilang imigran marah nggak? Marah lah. Marah nggak? Kok Marah. dibilang ngapain gue sini pendatang? Marah nggak? Marah lah bang. Ya maksudnya kita gak usah yang gitu-gitu lah. Damai-damai aja coy. Iya. Medan ini semua orang hidup di sini. Iya, Nggak iya. ada yang paling pribumi, nggak ada. Aku aja orang Karo ini kan, Medan katanya pendirinya guru Patimpu 9. Lalu. Iya. Aku aja nggak merasa paling pribumi sini. Iya, Sama iya. aja semua. Betul. Sama semua. Ya, tapi mungkin kayak mungkin culture kita yang kayak nggak mau kalah itu tadi sih. Iya. Iya. Atau jangan-jangan karena itu ya? Kita nggak maju. Mungkin Jakarta kan kota perantauan kan? Iya. Jadi kita nggak ada kesan memiliki, nggak ada rasa memiliki tempat kita gitu. Tapi kenapa di... orang jadi lebih ramah-ramah gitu? Tapi ada podcast Bang Basboy, Clipper nih yang ku denger bang, yang ku baca. Oh, Kayak iya. bahwasannya kalau di Medan itu kita kalau kerja sama, tapi suka nggak suka kita nggak jalan. Iya. Kalau di Jakarta, ya kita nggak suka sama nggak suka nih, tapi cuan kita jalan. Nah kalau menurut abang pribadi lah, yang abang di sini Iya 100%. fixnya. Fix gitu. Yang aku alami. Hmm. Kalau ada yang denial terserah mau orang itu. Oh, ada pengalaman. Apa? Apa? Kayak gitu? Enggak, di Medan nih kan Jadi nggak kerjasama nih, jadi gara-gara ya iya, contohnya kayak gini lah. Kalian misalnya, nih aku naik kalian ya. Di scene musik ini, kalian ada nggak suka sama satu skena atau sama satu orang? Mau nggak kalian diajak kolaborasi sama orang itu? Atau nggak menurut kalian, kalau kalian datang ke orang itu mau nggak kalian ajak kolaborasi misalnya? Aku Nah, karena krealing nggak bang? Kalau krealing nggak aku. enggak. Kalau Siapa? kreal ya. orangnya? Oh, itu nggak usah di sini. Nah, maksudnya kan berarti bener kan? Bener. Oh, Cuman kadang kayak ada kayak mengkotak-kotakan gitu sih sebenarnya. Kalau aku pribadi aku ngeliatnya gitu kayak contohnya ini band ini nih kawanmu nggak usah dengerin. Ini band ini kawanmu nggak usah dengerin. Tapi enak lagu ya nggak usah dengerin. Ada gitu. Ada yang bilang gitu. Oh ada bang. Ada yang bilang gitu. Ada gitu. Pasti ada. Siapa nanti? Kalau abang lah jangan abang dulu gimana? Ada nggak gitu gitu? Ada lah. Nah, itulah berarti. Kurang lebih kan Beda berarti masih, kultur ya? masih ada sampai sekarang gitu-gitu. Karena dia temanmu, ya aku dengerin. Kalau misalnya temanmu, aku dengerin. Nah, gitu. Iya. Nah, berarti kan ada yang salah ini. Meskipun berarti kita harus buat lagu yang kayak mana sih sampai kayak kau tuh mau denger gitu. Iya. Ya kan bang. Kalian kan ya penikmatnya kan kawan-kawan dulu. Kawan-kawan seharusnya. juga, ya segala Iya, macam. baru orang lain. Makanya kadang-kadang kayak aku di tahap kayak ngeband tuh, kalau aku sih bang pribadi kayak ya udahlah apapun yang mau orang luar bilang ya udah gitu. Yang penting aku buat sesuai dengan apa yang si bandnya mau dan bisa buat orang senang udah, yang nggak senang ya udah berarti kami bukan kasar kalian udah. Oh gitu. Kami Tapi gitu sih. kalau Shanghai sendiri pengen ke Jakarta nggak ngebandnya? Kurang lebih kayak pengen nasional. Pengen nasional? Pengen nasional. Kalau misalnya pengen ke Jakarta atau enggak itu terserah. Cuman pengen sih nasional. Pengen tahu bahwasannya kayak Manggung kemana-mana gitu? iya seluruh pengen Indonesia gitu. gitu. Malah aku sendiri pun pengennya bahwasannya Shanghai itu terkenal. Kalau aku nih ya. Shanghai itu memang kalau misalnya pun insya Allah misalnya terkenal, itu dikenal bahwasannya kami dari Medan.
Keren. Medan, bukan karena kami yang di Jakarta, kami dari Jakarta gitu. Kalau aku pengennya, tapi ya tetap ya gitu. Karena pengen kayak yang kayak tadi Om bilang lah, bahwasanya aku juga sayang sama kota ini, meskipun aku nggak lahir di sini. Kayak banyak kayak sesuatu hal yang kayak buat aku bingung gitu. Contohnya aku pulang kampung ke Bandung, aku tuh mesti loading satu hari, bahwasanya untuk mengerti kayak mana cara mereka berteman, kayak mana cara mereka ngobrol. Pas aku balik ke Medan tuh kayak, berubah lagi nih. Loading lagi? Iya, loading lagi kayak. Perbedaannya apa sih kalau Sunda sama Kalau misalnya ini, tapi Bandung yang kawan-kawanku ya, nggak semua Bandung. Kayak contohnya orang itu tuh kayak lebih menceritakan apa yang mau dibuat. Ini kita buat ini nih, gimana? Nah, nggak ada tuh yang kayak, ini nggak bagus nih, kita buat ini supaya lebih bagus. Nah, dia nggak ada gap gitu. Oh, dia ya karena di Jawa sana, Sunda dan Jawa kan cenderung nggak mau konfrontatif kan ngomongnya. Kalau kita kalau konfrontatif itu bangga kali. Jelek yang lagu sini nih gaya-gayaan India aja nih gitu-gitu kan. Ya, makanya tuh kayak butuh. Kalau di sana tuh, kalau yang kulihat tuh ada beberapa temanku, tapi nggak semua orang Bandung ya, yang aku kenal aja, kayak mereka ini nggak terlalu haus validasi lah. Oh gitu ya. Misalnya buat ini nih gitu, ya udah bagus gitu, kayak nggak kayak mana gitu, misalnya nggak ada. Kalau misalnya aku di Medan tuh masih ada tuh kayak gitu loh beberapa. Cuman aku lumayan seneng selama aku udah di Shanghai ini bang. Ini malah rasaku semakin grow. Apanya? Scene musiknya? Scene musiknya, cara orang melihat gitu. Kayak berapa kali lah kayak misalnya aku lah Shanghai manggung segala macam. Orang udah mulai peka bahwasannya kita punya ini nih di Medan. Iya keren. Gitu kayak kita punya ini di Medan nih, nggak melulu kayak ada band Jakarta atau band luar Jawa yang lebih ini segala macam, tapi kita punya ini, kita punya A B C D segala macam. Itu yang ngebuat kayak banyak band baru. Iya. Sebenarnya Ngerangsang ya. kalau aku pribadi kayak ngelihat momen ini tuh seharusnya udah waktunya kita kayak meresial, kayak ini ada ini baru nih, ya udah cara kasih tahu caranya. Ini kan begini nih, segala macam gitu ya. Recording tuh begini, segala bikin macam. presiden begini. Maksud aku kayak sharing-sharingnya itulah kurang lebih yang kayak harus kita perkuat gitu. Dan kau kalau diajak sharing itu mau men? Ya mau, gitu Mau mau. ya? Sebenarnya tergantung kan. Kayak misalnya contohnya ada sesuatu hal yang nggak perlu diperbuat. Enak juga nih. Nah, Iya. kayak kita nih ketemu Bang Iki misalnya. Kita berapa kali ketemu Bang? Maksudnya kita kayak lihat-lihatan tuh. Cuma untuk ngobrolnya tuh baru dapat di sini. Ya. Betul. Kita nggak bisa langsung gitu kayak to the point karena kita nggak tahu nih mood orang apa. Betul. Kalau di aku segen. Ada tipikal segenan gitu. Mungkin ada teman-teman kita juga yang ngerasa gitu bang. Kayaknya kurang-kurang gitu ya. Kayaknya kurang-kurang gitu. Kayak bisa nih. Nah, sebenarnya salah itu kalau rasanya ditarik gitu. dari sumbernya, kita segennya apa juga yang mau ditanyain. Nah, Iya, ya mungkin banyak pertanyaan. contohnya gini kan, kayak mungkin abang nih bekerja nih udah satu harian yang bekerja. Abang pengen nyantai, ngopi abang di satu tempat. Terus abang tanya kerjaan abang itu lagi, mumet nggak sama abang? Ya mumet-mumet juga. Mumet juga ya. Tapi gitu. bukankah itu resiko? Resiko apa? Sebagai public figure lah gitu. Bener. Nah itu seorang tadi musisi. masalah yang aku bilang. Kadang-kadang kita tuh menganggap suatu hal itu yang kita pikirkan itu, kadang kita terlalu overload. Kayak kita nih mau nanya nih sama Bang Iki, ya udah ngobrol dulu aja, nggak usah kayak ini nge-press nggak sih gitu. Karena kan itu tujuan kita untuk ngobrol tuh nge-sharing. Oh konteksnya itu. Iya, Kalau aku ya yuk aja bu. Nah itu maksud aku. Jadi kayak jangan langsung kayak beranggapan enggak gitu. Iya. Cuman kalau tadi kerjaan aku Excel nih. Ya. Wah, Pusing, jangan nggak dibahas sih? lagi lah bang. Musik. Bang, ngapain kita bahas? Akhirnya lah bang. Nah, abang kan udah ada kantoran nih segala macam kerjaan kantoran. Terus abang juga butuh waktu untuk buat konten untuk Medan lah kurang lebih kan dan culture kan. Agak terbuang nggak waktu buat pusing nggak? Buat pusing sih sebenarnya karena banyak hal yang mau dibuat, cuma nggak ada waktu cuy. Terus, nah itu lagi kan karena apa? Akun baru juga pengen buat tim. Cuman dana nggak ada kan. Iya. Karena aku paling pantang tuh, misalnya gini kayak ngeband, aku mau buat album. Uangnya itu harus dari Kenapa band. waktu itu? Hah? Iya. Paling pantang. Coba bang. Nggak, aku lagi fokus asli bu Ali. Uangnya itu harus dari band. Kalau untuk keperluan band ya harus dari band. Iya, gitu. iya. Kalau untuk konten ya harus dari konten gitu. Pengen punya tim, cuman aku uang endorse belum banyak tuh. Jadi ya
Makanya aku endorse tuh Medan Culture di sini. Oh. Endorse di akun pribadi. Iya. Terus misalnya contohnya, kita kan ada yang pertemuan yang berbau bisnis, sama pertemuan yang berbau pertemanan. Kalau menurut abang sendiri gimana abang menanggapi itu? Oke aja. Nah, Karena nggak misalnya- semua orang yang mau kita ajak bisnis itu teman kan. Dan nggak semua juga teman mau kita ajak bisnis, Bisnis, ya. betul. Ada juga yang nggak layak nih temen dia. Oke. Kalau misalnya contohnya, abang ngeliat ada nih, masih ada nih kan kayak band-band yang main di festival kayak tadi kemarin nih, The Lupus. Udah kalian main tapi nggak dibayar. Sudut pandang Exposure sebagai aja musisi gitu? Atau Aku nggak mau sebaliknya. main aku. Nggak mau main. Alasannya. Karena dia buat profit. Dia ada dapat profit di situ. Dan aku tahu nilai aku kan. Aku harus tahu dulu nilai aku tapi. Betul. Kalau rupanya aku nggak bernilai, ya aku mau. Benar. Kalau aku bernilai, nggak mau. Jadi kita harus tahu Betul. gimana. Betul itu. Terus Iya. misalnya ada salah satu yang ngomong kayak, emang kau bisa bawa apa? Nah sebenarnya itu pertanyaannya. Makanya tadi band ini kan harus ada bertanggung jawab dia. Maksudnya gini loh, kita sebagai band tuh harus sadar nilai ekonomis kita tuh udah segede apa. Misalnya kayak Shanghai kan kalau main puluhan orang tuh. Iya. Harga tiket misalnya 100.000, kau kalikan tuh sama orang yang datang. Segini nilai ekonomi aku. Aku mau setengahnya misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kan gede-gedein itu harus kayak gitu mindset musisinya. Itu cara kita menjual kurang lebih. Cara kita menjual, cuman ya misalnya ada orang mau buat acara gitu kan, dia udah tahu nih ini bernilai tapi nggak mau dibayar tuh eksploitasi. Itu pentingnya men, makanya. Oh, di Harus situ dari dia musisi bedanya. lah kita ya? menilai. Iya. Makanya musisi ini penting juga punya fanbase. Iya penting lah. Iya. Ngapain orang undang Hindia ke sini Betul, kalau nggak ada betul. yang datang? Betul. Karena terbukti ribuan orang datang makanya dia diundang sini. Ada nilai ekonomi dia kan. Tapi terkait untuk misalnya aku coba punya fanbase bang, bandku punya fanbase. Tapi nggak semua orang suka gitu bang. Misalnya ada yang nggak suka lagu kita gitu segala macam. Itu gimana bang? Apa aku yang kurang relevan berarti membuat musik misalnya gitu Tapi ya? kau udah punya fanbase? Belum, udah. Maksudnya ini cerita yang belum nih bang. Misal aku belum punya nih. Nah itulah maksudnya sekarang harus ditentuin dulu musiknya ini mau ngasilin atau enggak. Iya. Ya kan, kalau mau musik itu berkesenian, ya silakan, jangan minta. Jangan berharap itu. Iya. Tanpa pro kontra aku nggak akan maju men. Oke. Betul. Bener nggak sih, Bang? Betul lah. Sepakat ya? Iyalah. Karena pas abang buat kontennya pasti banyak juga yang kontra ya. Banyak lah pasti. Macam betul kali dong, benar gitu. Iya banyak kali lah. Ada nggak teman-teman yang gitu bang, abang? Ada. Siapa boleh disebutin nggak? Suka kali nih itu. Tapi kan Instagram konten juga tuh. Iya, ikut Kok bisa konten. seperti itu sih, kalian ngobrol gitu? Itu adik aku yang aku sering aja. Istri aku sering kontra kalau soal konten. Oh iya. Ya dia orangnya konformis soalnya. Ah gimana tuh bang? Selama pas berumah tangga sama sesuatu hal yang kontra. Ya tentang Kayak rasa seru aja ya? lah. Seru ya? Seru dan Tapi aku mau nanya, inilah, aku mau nanya di luar konteks suami istri. Iya. Menurut pandangan abang lah, sebagai cowok yang berpikir kritis. Asik. Masih. Kasih. Abang lebih suka cewek yang ikut aja, atau cewek yang kayak, ini nggak bener nih yang ngomong. Karena Jidan lagi dihadapkan situasi itu. Dia makanya nanya itu bang. aku suka sama cewek yang ini nggak bener nih. Ya, ya. Itu karena istriku begitu. Kenapa? Apa? Kenapa? Alasannya? Alasannya? Jadi kita tuh nggak bias gitu. Kita tuh kan maksudnya gini loh, kalau nyari yang setuju-setuju aja mending pacaran sama ChatGPT coy. Betul. Iya kan? Tinggal kasih nama Cuman bang ya. yang penting gini, goalsnya sama. Goalsnya sama apa tuh? Ya setiap orang beda-beda kan. Bisa ada yang oke, aku mau punya rumah tangga, misalnya mau punya anak atau nggak punya anak, serah dia gitu kan, ditentuin. Aku pengen punya rumah tuh yang kayak gini. Ayo kita ke sana yuk, gitu. Itu aja. Yang ngeround kurang lebih ya, ngeround kita juga sebagai laki-laki ya. Kayak, oh ini jaraknya bisa gini nih. Misalnya contoh kita pengen kayak, menurut aku kita harus punya rumah nih. Terus dia yang bilang kayak, nggak perlu. Kita nyewa aja dulu, kontrak aja dulu. Kita bisa mikirin uang gini. Itu nggak sih bang? Atau enggak? Iya kayak gitu, maksudnya gini, ketika mencapai itu kan banyak nih, misalnya kita kerjaan atau misalnya kayak sesimpel apa ya, ya misalnya gini, untuk mencapai ke sana, kan kita nggak baik juga merasa paling benar, Iya. Belum. ya kan, merasa paling pinter,
Makanya tuh cari cewek yang bisa ngasih pandangan lain. Ya. Hmm. Intinya Biar- cari cewek yang pinter, coy. Oke, because Because supaya terjadi dialektika. Nah itu dia yang penting. Hmm. Cuman dijaga, pesan aku dijaga supaya jangan sering ribut. Nah, Iya, iya. gitu. Penting. Kau sering ribut berarti? Bahaya. aku jarang aku ribut tuh. Jarang. Yang ribut? Sama pacar tuh jangan ribut. Putus aja langsung gitu ya. Gitu. Ada ribut nih putus lah gitu. Tapi terkait tadi bang, aku jadi kayak bener nggak nikah ya? Apalagi kan 10 tahun terakhir Angka pernikahan, angka pernikahan terus menurun. Ngeri nih kak coy. Kenapa betul. itu ya bang ya? Apa? Maksudnya kok bisa terus menurun? Kenapa ya? Aku nggak tahu nikah, nggak tahu deh kenapa. Kenapa ya? Bukan, maksudnya apakah tingginya juga kasus perselingkuhan? Kita lihat medsos kan bang, buka Iya. HP mah penggerebekan nih. Nah itu Segala tadi ada macam-macam. satu pertanyaan Jadi kecil untuk takut. Bang Iki. Apa? Apa yang buat abang memilih istri abang? Soalnya nih kami berapa kali ke belakang kayak Bang Harto nih, dia kata aku mau nikah main tahun depan, gitu 2 tahun lagi gitu. Bang Mas Nuh gitu tanya, rezekiku ternyata Mia. Aku karena kalau aku nggak nikah bisa gawat hidupku tuh. Kenapa tuh Bang? Nah ini ada nih berarti. Bisa gawat karena menurut aku kan aku dulu ngeband apa segala macam. Idealis ya, idealis kurang lebih gitu ya. Enggak, maksudnya aku merasa aku udah selesai. Oh, Secara? Secara apa yang mau aku cari di kehidupan single tuh udah selesai. Oke. Aku kalau misalnya kayak senang-senangnya di band dulu kan, aku udah senang kali. Terus kalau mau ngapa-ngapain juga kayak udah cukup lah sendiri gitu, udah cukup senang lah. iya, iya. Abang memutuskan menikah umur berapa tuh Bang? 25, nikahnya 26. Ush, udah lewat awak bah. Masih sekarang. Masih sekarang. Iya, karena emang udah nggak seneng lagi hidup sendiri. Udah nggak seneng coy. Tapi itu udah pacaran sama kakak? Udah. Udah ya. Ada yang buat beda tuh ya Bang selama pernikahan. Abang berarti udah menikah sekitar berapa tahun nih? 5 5 kayaknya. 5 ya? Ah, gitu. Gimana? Yang berubah apanya nih? Yang merubah diri abang? Oh banyak lah. Banyak lah sekarang kan kalau mau berbuat sesuatu tuh harus mikir berkali-kali kan. Terus karena kita laki-laki yang pengen keluarga aman lah di masa depan gitu. Ya agak nahan-nahan juga coy. Aku pertama hemat itu gara-gara mau nikah. Oh di situ. Di situ momennya, gila bah, acara segini, cincin segini, ini Ah, segini. itu kayak mana tuh bang? Waktu Anjay. pada saat itu abang Pada saat itu. menyikapi, iya cincin segini gitu. Ya terkejut lah. Kita kan nikah, kita pikir kan nikah tuh ya udah akad-akad aja coy, dulu kan gitu mikirnya. Baca nih Bang, nikah entok-entok doang. Astagfirullahaladzim. Iya. Bukan. Oh nikah itu loh, kan nggak boleh. Iya, cuma Iya. dia pikirnya itu kemarin entok doang men. Kacau, 1000 nih Bang. Oh enggak lah. Jawab tuh ya kan bang ya. Soalnya cewek ini bilang bosnya tuh sungguh kesalahan. Mak, Itu kan inilah nggak. Giring lagi, goreng lagi. Nanti udah di klip awak yang don. goreng lagi. tapi di situ aja. Iya, kali nih. Ya, nikah. Atau nikah oke lah, maksudnya apa child free ya gitu. Karena kan Oh. ya anak-anak Abang anak udah berapa? umur 3 Satu. tahun dah. Nah ini aku lagi di fase ini, apa namanya? Kan kemarin awal nikah tuh aku pribadi pengen anak 1. Anak satu. Aku pribadi pengen anak 2. 2 ya? Istri pengen anak 1. Lahirlah anak 1. Hmm. Istri pengen anak 2, aku ngerasa anak 1 aja lah, terbalik Nah, terakhir. kenapa tuh Bang? Kok gitu? Biaya coy. Biaya. Ini biaya kita ini udah nggak mungkin. Orang tua kita dulu, ayah kita kerja misalnya, itu cukup tuh 3 anak hidup. Tapi ada BG. Siang aja boy, kasih makannya boy. Siang aja, Malam enggak? dia nggak bayarin transport sekolah, buku sekolah, uang Iya. les, Jajan. uang sekolah, jajan, biaya kehidupan Kenakalan. sosial anak-anak. Kenakalan anak-anaknya. Mahal ya. betul. Berarti semakin mahal ya. Mahal bro. Jadi aku kadang-kadang bingung nih gimana orang tua kita dulu berpikir kayak punya anak 10. Kehidupan mereka lebih gampang cuy. Nah, kenapa tuh Bang? Kalau di sana Oh, aku terjadi kurang mengulik itu tuh. Perbedaan ini ya bang ya. Apa? Sekarang sama dulu ya. Kehidupan mereka lebih gampang. Lebih gampang, maksudnya gaji dia itu udah cukup. Sekarang kita dua-dua bekerja nggak cukup coy. Abang. Asli. Kan kayak orang tua zaman dulu, di mana dia tinggal? Oh di sini, rumah sendiri. Iya. Coba sekarang, di mana dia tinggal? Kalau nggak rumah mertua ngontrak. Iya nggak sih kebanyakan? Iya, benar-benar. Nah kenapa Betul. tuh? Ya karena ada inflasi harga rumah nih, tidak berbarengan dengan
inflasi pendapatan, gaji Iya, iya. gitu. Emang lebih berat coy. Ada gap di situ ya. Ada gap. Dolar Berat, bro. 20.000 sekarang tuh. That's why angka pernikahan menurun. Drastis. Nah sebenarnya yang perlu dikritisi adalah apakah masih logis nih nikah mahal-mahal di ekonomi yang kayak gini Iya. gitu. Iya, iya. Iya, Bang. Makanya juga banyak yang takut nikah mungkin. Iya. Temen aku ada yang takut nikah gara-gara takut itu feeling aku ya, gara-gara aku banyak cerita sama dia. Sebenarnya dia takut malu aja kalau nikahannya nggak wah gitu. Ada gitu-gitunya bang. Iya kan, minder, Minder. gitu, takut omongan orang. Aku kalau bisa di KUA aja aku nikah. Iyalah, aku bisa kayak Berarti tadi Abang lah. nikah di mana? Di ini halaman rumah istri karena COVID. Alhamdulillah. Syukurnya. Oh, tetap ada. Alhamdulillah. Tetap ada. Tahun 2020 berarti Abang nikah ya? Intimate Iya. bang ya. Intimate lah. Iyalah. Karena emang nggak boleh besar-besar kan. Tapi keinginan abang dari abang kecil sampai sekarang ada berubah nggak? Atau mungkin ada yang udah abang dapat dan tidak selama abang nggak akhirnya adalah menikah? Karena kan kayak contoh laki-laki ini kan kayak ada ego. Kalau aku pribadi ya, kayak wajib. pas aku masih lajang lah misalnya. Nah sekarang masih lajang sih. Maksudnya kayak aku pengen kayak gini dulu nih bernikah. Ada nggak sih? Mimpi aku udah selesai ketika keluar dari Wina soalnya. Apa mimpi abang? Yang buat Jadi abang? musisi. Itu aja? Atau ada Iya. yang lain? Udah itu aja. Setelah itu baru abang memantapkan diri nih. Iya karena ya udah apalagi mau kejar aku dulu pengennya musik. Yang aku tahu cuma musik dulu. Ayo cerita sejarah musik dari tahun 60 kan itu. Wasik. Nih, tahu nih. Wasik. Kita undang langsung Ahmad Dhani ya. Ya itu hidupku dulu hanya musik. Ketika itu nggak ada, ya aku nggak ngejar apa-apa lagi. Gitu. Tapi pada akhirnya anda mau memberhentikan itu kurang lebih ya, memberhentikan sebagai asal musisi maksudnya. Kalau untuk tetap pelaku musik ya tetaplah abang kan sekarang juga masih penggiat kan Iya. segala macam. Terus kenapa tiba-tiba abang membuat kayak udahlah berhenti gitu? Selain mau Mama semangat aku nggak bergerak, ngasih, Hah? orang tua nggak ngasih. orang tua, Iya. orang Gitu. tua apa bang workernya kalau boleh tahu? Oh satu, Pendidikan pastinya kan? iya musik ya? dosen sama. Sama mereka. Enggak. Ayah. Ayah. Oh, iya satu dosen, satu swasta lah, gitu, swasta. Jadi dulu tuh udah sampai ke label nih, udah mau tanda tangan. Aku udah ke Jakarta coy. Kau bayangin tahun 2016 dibeliin tiket Lion Air 2 biji Mapan Pigi tuh. Udah Dulu sekali kan? Iya dulu. Wah gila bah. Mana masih gondrong lu segini. Asli. Gila keren kan nih. Labelnya apa tuh Sini. kalau boleh tahu? Labelnya Oslo. Orka. Iya. Orka musik. Oke. Udah sampai sana. Aku mencoba nego sampai gimana kalau tanda tangan kontraknya atau mulai kerjanya ketika aku tamat. Aku janji 2 bulan lagi aku tamat gitu. Ternyata Udah model nih kan. Datanglah ownernya coy. honor Sore-sore iya. Kenapa nih belum tanda tangan? Ini bang dia nego gini. Nggak ada. Sekarang atau nggak sama sekali. Sih. Dramatis banget. Keluaran di depan orang tua kan. Nangis-nangis lah kita. Tidak dikasih. Oh, di situ yang membuat abang kayaknya ya udahlah mau ngeband lagi gitu. Karena Atau enggak? Karena kan abis itu kan aku pulang ke Medan. Terus aku tamat kuliah, bikin album Wina Malina. Oke. Jalan 6 bulan, orang tuaku suruh nih, kau kerja nih, itu. Aku sebenarnya mau kerja di Medan-Medan aja. Oh, jadi pada akhirnya itu abang itu memutuskan untuk dia ngeband lagi setelah apa yang terjadi lah ya. Kurang lebih kayak Iya. lama-lama kerucut kayak aduh harus ngeband lagi. Nggak, karena terpaksa pindah kan untuk kerja gitu. Iya, iya. Tangerang Tapi ya. gimana nih bang, kayak abang ngeliat kayak mungkin kayak Kirana dulu ya, Kirana Sin, emang Kirana Sin juga dulu ya? Main ke situ Main juga. gitu, kayak nengok Bang Jack Jack, Bang Iya. Mustu sekarang udah jadi musisi pure segala macam. Ada nggak kayak ih aku selalu segini? Ya ada lah. Tahun-tahun pertama tuh krisis identitas coy, karena kayak aku seniman nih, aku ngapain nih kok kayak gini nih kerja Iya. korporat gitu kan. Ada lah, cuman aku nggak pernah yang kayak seharusnya aku bisa gini enggak. Iya. Karena aku tahu orang tuh berdarahnya gimana, tahu. Iya, itu dia. Itu yang paling Aku penting tahu. teman-teman. Bahwasannya kita tuh jangan menganggap orang kayak dia di tahap ini terus kayak Allah, gitu, macam. Karena Cek aja susah tuh. sebenarnya. Podcast Iga sama Jack Jack kan ada Iga ada buat podcast. Iya, iya. Di situ dia cerita terus dia. Benar, sesulit itu. Sulit coy, sulit lah kita anak baru, Iya. nggak kenal siapa, bisa jadi kayak gitu tuh luar biasa. Tapi bang, abang ini dari dulu kayaknya aku lihat nih ya. Hah. Asal bikin sesuatu tuh kayak pasti works.
Kayak misalnya, iya bang, Itu yang gua tahu aja. Wina. Gua nggak tahu berdarah emang itu. Bukan itu. Ini nggak mau kesana ya sosial si Zidane ya. Jadi, Gitu dia orangnya, Pli. Iya, gitu dia orangnya. Kita cerita berdua aja, Pli. jadi apa sih bang? Mungkin bisa dibagi entah itu resep, entah membuat sebuah hal yang logis kah? Apa terserah bang lah. Kalau aku buat sesuatu tuh pakai ilmu-ilmu di aku kuliah, coy. Teknik industri. Teknik industri itu keren kali loh. Ilmu ngolah adik-adik ada nggak? Gak ada sih, gak pernah. Tapi pernah dengar nggak? Oh sering ya? Gak tahu. Aku dulu mau fasilitasi kok. Asik. Terus bang. Iya itu maksudnya ditentuin dulu goalsnya apa. Teknik industri itu kan gitu, goalsnya apa. Kita pikirin end product dulu. Sebenarnya nggak pikirin end product sih. Kalau industri itu pertama pikirin demand marketnya tuh gimana, Oke. ya kan? Baru pikirin end product. Misalnya lagu nih. Oh sekarang itu misalnya kita bikin lagu kan. Anak-anak tuh dengarnya ke sini. Nah, berarti pengetahuan mereka kan ada limitation nih pengetahuannya kan. Berarti aku harus nyentuh ke situ. Iya. Terus mau ngambil nih, aku mau ngambil niche yang mana nih? Misalnya 70s pop kah? Apa namanya? Pop kreatif kah? Nah, di-define dulu. Baru dicari, oh nih keyboardnya gini, drumnya gini. Baru ke lagunya teknis gini. lagunya. Iya. Mikirnya selalu ke situ dulu aku. Iya karena kayak ngeband Wina, ya kan. Ngonten juga engaging, ya kan. Masih Nge-reach kecil, banyak. 30 ribuan. Banyak lah tuh bang. Maksudnya Sekarang dibanding followernya berapa? 38 kayaknya. 38.000. Twitter? Twitter pertama ya? Nggak pernah Twitter bang? Dulu lah, sekolah-sekolah. Apa tweet yang abang ingat? Apa ya? Terakhir. Yang abang ingat lah, apapun lah. Apa ya? Kayak terakhir inilah komplain-komplain Liverpool lah. Kan Oh, abang fans Liverpool ya? Iya, kau juga? Enggak, bapakku. Oh iya, keren bapakmu. Tapi aku kenapa aku fans Chelsea gara-gara aku suka pemain Liverpool. Tebak siapa? Flores. Wih, Oh iya. Fernando. Ganteng-gantengnya. Kalau abang kan Pindah ke Chelsea. Abang berarti suka nggak sepak bola atau mungkin olahraga gitu? Ya suka nonton bola lah. Basket? Bola ya? Basket kurang. Kurang ya? Berarti abang suka sama orang basket? Aku anak culun, mas. Oh, iya. Masih anak gaul. Mas, aku nggak ada tempat di tempat anak gaul, coy. Kalau football nih berarti, sempat main bola nggak dulu? Enggak. Enggak, tapi suka klub ya? Suka klub. Main bola bego aja. Anak SD, SMP. Tapi tadi abang baru bilang aku nggak ada tempat untuk anak-anak gaul se apa ya? Ini bang. Apa? Terkucilkan apa sih bahasanya? Iyalah Outcast. Sama Sino juga Outcast itu. Oh iya bang. SD, Sampai SMP, sekarang SMA. abang bisa denger loh. Namanya. Sampai sekarang kan abang udah bisa denger nih sama orang. Abang yang dulu bosannya merasa bosannya aku nggak punya tempat di tempat anak Eci, sekarang abang udah denger. Gimana tuh jadi perubahan mental abang lah? Perubahan. Oh, biasa aja sih. Biasa aja. Karena- Nah, berarti Mas tuh cupu nih. Kemarin dia down, aku down sih. Iya, aku biasa aja. Nggak, karena kan udah dapat di Wina dulu. Oh iya iya. Iya. Dan ternyata ya nggak nge-fulfilling juga bagi hatiku gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik tapi bang. Karena abang sebangku nih sama Mas Rizky Nugroho. Rizky Rizky Nugroho. Banyak Nugroho, Astrid Nugroho, Adik Nugroho, gitaris Nugroho mah. Oh iya, banyak Nugroho ya. Iya, orang Nugroho itu band. udah suruh bikin band Negland dan Nugroho. Dan Nugroho sih keren juga tuh. Hah, pas nengok Mas ini naik gitu. Apa perasaan abang? Sekarang nih kan dia udah naik nih. Oh bangga lah, bangga lah. Sekedar bangga aja tuh kayak Bangga sama ini maksudnya. Kok cari tahu kenapa kok naik di algoritma coy gitu. iya ya. Itu Mas itu emang kayak dan Ya udahlah dia emang gitu. bener-bener kayak gitu. Karena pertama kali ketemu dia tuh kayak ini orang buat apa gimana kayak. Selu kali kan. Dia Slow gemetar, slow dan gemetar, Iya. sultar gitu, gemetar dia kayak. Ya dia sampai bilang alasan aku merokok banyak kan gara-gara aku down gitu. Iya. Nah itu bedanya aku sama dia. Aku harus tahu tuh kenapa gitu. Itu Pli, kalau yang aku kerja tuh gitu. Iya, Harus iya. tahu, misalnya kayak Sino nih kan. Ketika lagunya gila Wak, ada 100 nih yang pakai di TikTok. Iya. Yang di IG ada segini. Mantep. Kalau aku jadi dia, aku analisa tuh satu-satu. Harus tahu nih, karena apa Ini ya? yang pakai laguku orangnya gimana nih? Umurnya berapa? Tipikalnya gimana? Ngulik berarti bang. Komen aku baca satu-satu loh. Iya. Aku tengok profilnya sampai sekarang. Biar aku tahu orang yang engage sama aku tuh yang kayak mana gitu.
Ya Mas Nuh tadi itu emang dia bukan dibilang cuek juga enggak, tapi dia orang yang ya udah gitu. Ya udah, Itu dia legowo. serunya, makanya gue bilang Filsuf Solid Jawa ya. sih. Iya. Asik. Apa tuh filsuf Jawa? Ya kan legowo. Legowo, iya. filsuf Udah Jawa sambil. gitu. Iya. Gitar Filsuf Jawa juga Jawa. dia, Krea. Keren ya. Jawa Krea dia, Jakri dia. Puja Kesuma. Puja Kusuma. Puja Kesuma. Jawa Krea, Puja Kusuma. Bukan. Maksudnya agak Ih, suka campuran. kali lo ya. Iya, suka kali. Bukan ya. Maksud aku karena ada campuran Sumatera jadi Iya. lebih Iya. Enggak, aku kan Celtic. ada Puja Kusuma itu aku nggak ada masalah aku ngomong gitu. Iya. Aku nggak ada ngomong ya, ngomong. Iya aku Aceh bang. Bahaya ini. Kawan pula ada Daul Aceh. Cowok nih. Tahu lah. Ini klip-klip. Klip-klip. Emang Batman kau. Nah ini bang, samain lah kita bahas soal abang sekarang udah banyak nih kayak suruh pewarna nih buat acara. Iya. Kayak Yes. keren ya. Keren. Iya. Cuman si B yang kurang keren kan. Tahu nggak? Iya si B ya. Kurang keren kan. B Kau suka kurang kali. keren, kau. Suka kali gini kan. Pernah nggak abang ya, kalau misalnya abang tarik diri abang ke 2016 pas abang ngeband dulu kayak, ih ini tuh, misalnya contohnya ini tuh ininya di 2016, ini tuh ini di 2016 gitu. Nostalgia Ada gitu nggak ya. nostalgia gitu? Ya seneng lah, maksudnya kan aku dulu suka musik juga gara-gara gigs ini kayak gitu. Dulu yang aku sering datang kok ke Kirana. Iya. Jadi aku menemukan itu lagi lah, walaupun berbeda, pasti berbeda lah. Mas Supawara kan punya formatnya sendiri. Dan aku gila kali, aku support ortu kali lah. Ini aku janji ngeposting acara orang itu, Suara. karusel iya, cuman masih 2 halaman belum sempet. Sorry ya Be. Iya. Aman tuh Tapi B. bang, kalau yang di Medan nih, yang abang lagi serak lah, siapa bang? Yang lagi apa? Lagi Serak. serak. Gisur gitu ya. Keren nih gitu. Gitu. Musisi. Hmm. Siapa ya? Leo. Oh, Suara Selamat Malaka. Malaka. Iya, iya, kemarin main tuh di Surawara tuh ya. Terus Menggezengen Har juga suka aku. Cuman aku sukanya Leo ini dia apa ya? Dia nggak terlihat berusaha tapi kayak sama kayak kau Dan. Natural ya. Nonchalant Iya, gitu ya. enggak maksudnya kayak kau nih kan, stage act kau nih berkarisma nih. Iya, coba. Ya kan? Stage act kau berkarisma. Ya, amin. Kau nggak terlihat berusaha, cuman kelihatan. Nah, dia tuh musik wise. Iya. Kau presence. Oke. Menurut aku ya. Bang Ini Leo aku- nih ya. Apa? Bang Leo tadi nih ya. Leo. Ayo. Leo, kau lihat aja gitarnya, Pak. Iya. Kayak gila kali loh. Bang Leo gila. Gila, Kacau sih. kacau. Itulah. Keren. Kalau kau siapa Dan? Aku ya bang, aku maksudnya menurut aku kayak potensi bagus. Kalau bro deh, aku lagi nengok Circle Fat. Circle Pad. Kayak meskipun mereka tuh kayak masih muda lah. Misalnya bukan aku bilang aku tua juga, maksudnya kayak mereka tuh lebih muda dari aku, cuman kayak gebrakannya itu kayak photoshootnya. Iya, iya, iya. Kultek keren kali ya. Iya kayak oh seniat itu gitu segala macam dan lain-lain lah. Terus juga ada band Cloud Number 3 tau? Oh iya, tuh keren tuh. Enggak, maksud aku nggak keren. Kenapa? Enggak keren. Oh, ini kebalikannya. Kan belum ditanya yang kebalikan dah. Yang itu lah band yang nggak keren tuh Cloud Number 3. Kalau nomor Kan 3 belum ya. ditanya Iya, dah. menurut aku. Kenapa Dan? Kenapa? Kalau boleh tahu Nggak kenapa? enak lagunya. Nggak enak segala macam. Nggak kawan-kawan juga bang. Ngapain lah kita bahasnya kawan-kawan? Kan gitaris aku kan kau, basis kau. Ada nggak orang sombong di situ? Ah sok paten sih itu semua sok paten lah. Apalagi drummer ya loh. Drummernya. Dia pikir cuma dia yang bisa main drum. Ya memang yang keribu. Gayanya tuh kan. Gaya itu segala macam. Kalau abang ada nggak band yang abang nggak suka? Apa ya? Nggak ada. Kok siapa beli? Nggak suka. Nggak satu yang kau suka lah. Yang suka. Yang suka aku kayaknya Ya bilang aja nggak apa. Nggak apa-apa. Shanghai pun nggak apa-apa. Benji bang. Oleh Benji. Hello ya? Benji and the Cobra. Hello Benji and the Cobra. Gila, Bang Benji itu idolaku nomor Serius, satu Bang? di Indonesia. Wih. Sumpah. Berarti Kalau tanya lagu Indonesia paling enak, Matahari, It's Different Class. Asli. Kenapa Bang Sakti Prima, ya kan? betul betul Kenapa betul. bang betul. Benji tadi? Ada gitar. Ada. Mungkin Nggak, nggak kita. usah, Bang, nggak usah, Bang. Kamu ambil aja. Drum tolong. Dia yang ngebuat aku, kan dulu kan aku anak indie sok paten, maunya dengernya ke barat-baratan kan. Dia yang bikin aku ngelihat bahwa musik Indonesia itu bagus. Itu Bang Benji, Sakti Prima. Pertama kali ketemu tuh di depan Kiss FM, aku lari-lari ngejar dia. Iya bang. Bang, gitulah ngajak kenalan apa segala macem.
It's Different Class. Itu band. Bang Iki akan menyanyikan satu lagu dari Dewi Iya, Persik. bukan Dewi Persik. Dia. Belum dituning. Bisa tuning Gitar tuna. Kau matahari yang selalu bersinar di hati. Kau seperti bulan yang mekar mewangi. Kau matahari selalu menyinari. Kau matahari selalu di hati. Nih kan biasa denger Gila. Bang Iki ngoceh ini Itu baru lagu coy. Itu baru lagu. Baru itu suara Bang Iki ternyata. Itu baru lagu. Why Bang tapi kenapa abang menganggap bosan itu kayak wow gitu? Dengan alasan abang lah tapi. Enggak, dia sebenarnya hadir di hidupku ketika patahan itu. Aku kan dulu nggak denger musik Indonesia. Aku kira musik barat lah yang keren. Iya. Dia kayak bam gitu. Ngebanting ideologi Ngebanting pertama. pandangan aku itu gitu. Iya. Musiknya bagus. Bener sih. Kalau aku juga beberapa kalau ngomong Benji itu kayak bikin lagu Inggris segala macam kita nggak perlu ke baratan. Coba bikin lagu Indonesia yang enak, bisa nggak main? Iya. Kayak Tuh. tuh nampak. Dan dia yang bikin aku semangat nulis lirik bahasa Indonesia cuy. Iya. Karena beda, nulis bahasa Inggris sama Indonesia itu beda. Sepakat aku, Bang. Kayak menurut abang tapi susah mana sih kalau Inggris sama Indonesia? Pesan Indonesia. Karena referensi kita Inggris. Iya ya. Iya, sebenarnya itu aja sih. Aku juga gitu sih sebenarnya Bang. Indonesia ini kayak agak pusing lah aku sebenarnya. Cuman Inggris pun aku kadang-kadang nggak terlalu banyak kosakata. Bukan kayak susah lah gitu kayak. Aku kan kayak denger lagu contohnya Arctic Monkey lah. Aku suka Arctic Monkey dan segala macam. Kayak ada kata-kata yang nggak pernah dibilang gitu kayak. Oh iya. Apa artinya ini kok bisa gitu munden apa gitu segala macam. Terus kayak ternyata Indonesia juga punya kayak gitu gitu ada apa segala macam. Iya. Sampai kayak oh iya berarti kayak sampai aku tuh naruh di idealis di kepala gue aja kayaknya kalau misalnya aku bisa buat lagu Indonesia bagus, insya Allah aku bisa buat lagu Inggris bagus. Atau di Iya. kepala aku sih. Tapi kapan terakhir ketemu Bang Benji, Bang? Udah lama kali aku pengen kali ketemu dia weh. Iya. Iya. Kayak Bang Benji Seru kali aku. Aku ikut boleh kenapa kalau ada Bang Benji. boleh banget. Kita main aja ke teras Benji. Oh iya ya. Iya. Bang. Kami dulu sering main, cuman karena sibuk. Aku Bang Benji fanboy loh. Serius. Abang Benji ini nggak suka Abang Benji. Kenapa nggak sama Bang Benji? Wah, suka. Dia cuman thumbnailnya aja dia. Clipper friendly ya. Clipper friendly. Suka lu aku. Tapi Abang Benji itu idealis yang sangat Iya, sangat keren. Iya. sedap lah. Iya. Dia yang buat kayak dia ngasih kita bertanya, dia ngasih naskah ya udah kau pikir sendiri. Karena berapa kali kita sharing ya men ya. Kayak dia tuh cuma nggak ada ngasih tahu A, B yang harus kau pilih tuh nggak perlu dia teman. Iya. Jadi kalau kau mau milih ya kau pilih aja gitu. Itu. Dari apa yang kau bilang. Kalau misalnya kau salah ya nggak usah. Gitu. Itu sih strike-nya. Ya mungkin di zaman dia yang sekarang itu yang udah mulai mau ngobrol ya. Dulu kan yang kayak masih rock-rockan kalau dia menurut dia tuh oh, lu tahu nggak jumpa aku pas zaman aku gila dah kata. Kalau aku zaman gila anjing nih gitu lah Bang Benji itu segala macam. Oh iya. Tapi emang pernah jumpa dia di zaman dia gitu ya? Iya, Bu. Pernah lah main ke teras Benji juga pernah. Gimana tuh Bang? Satu era berarti tuh. belum ada ketemu berapa tahun? Terakhir ketemu kayak 2016 lah. Acara Wina perpisahan. Serius? Serius, Bang. Tahun dah. Iya. Studi kade, Iya, guys. iya. Tapi aku kan sering nonton kalau misalnya dia main di sosmed aku tonton yang dia main di YouTube juga yang gitarisnya Leo. Tapi nggak ada ngobrol Bang. Maksudnya selama ini nggak pernah jumpa dan ngobrol lagi berarti? Enggak pernah ada lama kali cuy. Nah, di mata Abang itu Bang Benji gimana tapi? Kalau boleh tahu nih. Sebagai sampai Seniman Abang dia. anggap dia tuh menjadi apa ya? Idola. Idola Bang. Gitu. Seniman, betul-betul seniman cuy. Alasannya? Selain dia seniman, apa mungkin karakter dia segala macam? Apa ya? Dia
Nah, itu yang perlu dipelajari dan sebagai frontman. Iya, benar. Dia itu bisa mempertanggungjawabkan musik dia secara visual ke penonton. Gerakan dan ekspresi dia itu adalah bagian merepresentasikan musik dia gitu. Itu yang aku percayain. Dan pola itulah yang aku coba terjemahin ke Wina. Makanya aksi panggungnya begitu. Cuman aku sesuaiin juga sama marketnya Wina. Iya. Gitu. Santai itulah ya. Iya, tapi aku emang harus kayak gitu. Bandnya ini udah main aja. Iya. Aku di depan begini nih gitu. Oke. Aku yang merepresentasikan kita gitu. Kalian tanggung jawabnya kan main, aku tanggung jawabnya komunikasi ke penonton gitu. Itu dia. Oke, benar. Frontman. Tapi Bang, setelah Abang menjadi Medan Culture, Medan apa? Cultural change. Cultural change nih. Menurut aku pribadi, kamu kalau men, menurut lo, itu bisa menjadi titik balik Medan untuk bisa menjadi kota besar yang benar besar. Maksudnya, kayak ada kemarin aku jumpa postingan, Medan ini kota besar, tapi band besarnya mana? Ada nggak menurut lo? Oh iya, Nah, itu. yang itu Tengku cukup Dalin ya? menarik, iya cukup menarik perhatian tuh gitu. Iya, Sebenarnya juga kita banyak band gede segala macam. banyak. Harusnya sih momen. Maksudnya gini, dulu kan perbandingannya band Medan itu masuk ke kancah nasional. Itunya sebenarnya argumennya. Iya, Sekarang ada nggak band yang born and raised and still live in Medan itu ke nasional, yang kayak tujuannya Shanghai? Iya. Ada nggak? Sinu aja nggak jadi kan? Kemana? Tapi mau ke Jakarta dia. Enggak, maksudnya panggungannya baik batal kemarin. Oh iya, 40 panggungan katanya men. Men. Iya, nah itu karena gap apa? Gap knowledge, coy. Iya. Dia kira kalau mau main ke sana tuh mesti bawa semua. Oh, iya. Rupanya bisa hire player di sana. Session player Itu kan sana. sebenarnya knowledge simple, cuman kita nggak punya itu pada saat itu timnya Nuh mungkin. Iya. Proses juga sebenarnya. Proses, Aku coy. pribadi nggak itu juga. Heeh. Lagi kayak kemarin kan sempat ngitungin tuh tur berapa Iya. sekian gede juga gitu segala macam. Gede. Ya, sebenarnya bisa, Medan bisa kali. Momentum Nuh ini sebenarnya musisi Medan ya harus ngangkat Nuh juga. Betul. Karena kalau Nuh berhasil, gampang coy. Hmm. Gampang coy. Insya Allah lah ya kan. Insya Allah. Nah, ini kita udah sejam Udah sejam? Men. Gila. Sejam. ngobrol-ngobrol. Kita langsung, sebelum kita tutup, Kita ada 3 pertanyaan. Kita akan ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan Zidane atau pertanyaan Kopli? Ada Kita 3 akan bergantian. Pertanyaan Rapli, pertanyaan aku, sama pertanyaan Abang. Oh iya. Itu deh. yang itu juga bertanya. Oke, Rapli dan dulu, Rapli. aku dulu. Biasa aku buat sana. 3 band atau solo yang mempengaruhi Abang sampai hari ini. Oh, John Mayer, Beatles, Oasis. John Mayer, Beatles, Oasis. Tapi urutannya kayaknya Beatles, Oasis, John Mayer sih. Oke. Rolling Stone atau The Beatles, Bang? Beatles lah. Why? Menurut aku, ya musik mereka lebih connect ke aku aja. Karena aku nggak cowok keren. Selera. Nah, kalau Rolling Siapa Stone bilang saya- Bang, keren? Enggak, Rolling Stone kan cowok keren, Bandel. coy. Maco. Kalau Beatles kan ada sisi softnya, aneh-anehnya. Aku lebih ke sana. Oke, kalau aku Bang, 3 cara menurut Abang untuk mengubah culture kita agar lebih baik lagi lah. Oke, ini seperti podcast aku Manu ya. Iya. Satu biasa. Udah pernah dibilang berarti dewasa nih? Enggak, ini Nuh yang bilang nih. Oke. Harus berani muji orang di depan. Ya kan? Jadilah contoh yang baik untuk warga Medan. Ya kan? Minimal kok di jalan gitu, ya janganlah berhenti lampu merah tuh di tengah-tengah simpang gitu kan ada marka jalannya. Betul. Yang ketiga itu aja udah cukup sih sebenarnya. Yang ketiga berani bersuara lah. Oke. Nah, aku ada satu pertanyaan lagi kok itu Bang. Apa? Kira-kira kalau menurut Abang pribadi ada nggak cara atau trik khusus supaya bahwasannya kita perlahan-perlahan tuh buat SDM kita atau mungkin orang-orang di Medan tuh bisa makin yakin lah sama sesuatu hal yang terjadi di Medan ini, aware. Oh. Kira-kira apa sih yang kita butuhin gitu? Ya sesimpel ini aja, kalau ada kawan buat sesuatu berani komen, kalau ada kawan sesuatu support, posting ulang. Oke. Atau misalnya kayak kalau mau agak alay nih, Medan ini susah nih. Buat review aja singkat tentang karya teman di story, itu udah cukup loh. Iya. Itu udah cukup, itu akan jadi gelombang kebaikan yang akan makin besar. terus ya. Iya. Oke, Abang ada pertanyaan mungkin?
apa ya? 3 pertanyaan ya, gitu. Jadi satu Tiga hal. Sebutkan 3 orang yang pengen kalian undang di podcast ini. Nah, Raffi dulu. Bang Benji. Oke. Oh. 3 kan? 3 orang. Oh iya, masing-masing ya. Oh, masnya 3? Iya, boleh. Bang Benji. Riko Waas. Iya. Terus terakhir Bang Bobi lah, boleh lah. Bobby siapa? Nasution. Anggara. Uma. Bang Nasution. Oke. Mana tahu mau main kan, Bang? Aku pengen Bang Jack lah kalau Oke. misalnya Gak berkesempatan. banyak ngomong dia. Nah, iya makanya itu dia ngomong. Karena boleh ngomong. Yang kedua Bang Benji. Sama kalau untuk usaha-usaha gitu Bang Nopal Satari. Oke. Oh, Bang Boncel. Bang Boncel gitu kan tertarik lah. Iya. Keren. Sedep. Ini Bang sebelumnya tutup, Abang boleh ngasih satu paragraf, langsung satu perkataan lah untuk mungkin teman-teman kita di bedroom sini yang mungkin bisa membuat mereka tuh kayak berapi-api kembali atau mungkin buat mereka ngeh lah, ada sesuatu. Boleh. Ini untuk orang Medan yang pinter tapi nggak pernah ngomong di sosmed. Mulailah ngomong di sosmed, berikan analisa yang baik di setiap fenomena-fenomena yang terjadi di Medan. Maksudnya Medan tuh butuh itu. Kita nggak kekurangan tokoh-tokoh yang memberitahu hal-hal yang informatif, hal-hal yang baik gitu. Itu disampaikan. Maksudnya sudut pandang yang baik lah gitu. Jangan kayak kritik tapi ngejelekin orang ad hominem gitu, dikurang-kurangin lah. Tuh, Gitu. itu dia. Oke, tepuk tangan buat Bang Iki Sembiring. Thank you Bang Iki udah datang. Terima kasih. Iya. Terima kasih.